Puji Tuhan, hari kita sampai di kitab Matius pasal 28 yang disampaikan oleh Pastor Besol di pasal yang terakhir, dan dimulai dengan mulainya kegelapan yang paling gelap. Dengan saya memberi tema untuk hari ini, lihat kerajaan surga dan terima kekuatan. Yesus di bumi terus memberitakan kerajaan surga dan kekuatan kerajaan surga, tetapi hari ini sampai di pasal ini, di saat yang paling gelap, sebab Yesus telah disalibkan, telah dikuburkan. Bukan hanya demikian, di pasal 27 di ayat 66 dikatakan, maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Tidak mungkin ada orang yang bisa memindahkannya. Kubur juga dijaga, dan juga di situ dimateraikan kuburnya, artinya dijaga. Bagi orang Yahudi, kebiasaan ini tidak boleh dilakukan. Dan waktu itu penguburan itu bukan digali, dikuburkan dalam tanah, tapi beberapa tahun kemudian mereka diletakkan di dalam gua. Kemudian beberapa tahun kemudian para kerabatnya akan mengumpulkan tulang-tulang mereka, dan ada kerabat rumah membersihkan kuburan, dan kubur itu bisa dibuka, jadi tidak dikunci. Kuburan yang bisa dikunci sangat-sangat sedikit. Pada waktu itu kuburnya Yesus dikunci. Saya pun pernah membawa trip ke Israel. Saya merasa ada satu sangat mirip kuburannya Yesus, sebab kubur itu dimateraikan atau dikunci. Fayun, mungkin ada, tempat ini masih ada di Israel. Di tempat itu ditemukan waktu gua batunya telah dirusak dan sekarang ditambal. Dan di luar pernah dijadikan tempat parkir, jadi harus masih terus digali, dan diketemukan di satu atau ada batu yang bundar, dan di batu itu ada mesbah. Mungkin di abad ke-1, abad ke-2 itu tempat perkumpulan, dan batu itu diameternya 3,5 inci ya. (31 inci). Di tempat itu, di situ ada perkakas yang dari besi dan sudah mengkarat. Dan terus di bawah di situ ada kunci dilihat seperti sudah rusak atau dibuang. Pada waktu itu apa yang terjadi? Pada masa itu kuburnya Yesus dimateraikan. Di situ ada besi. Di Alkitab tidak mencatat. Di sini apa yang terjadi? Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ini setelah hari Sabat. Hari Sabat yaitu hari Sabtu senja. Hari ini adalah lewat hari Sabat, waktu menyingsing fajar, yaitu di sangat paling gelap. Maria berjalan pergi ke kuburnya Yesus. Apa yang dia ingin?
Bukan, yaitu dia ingin melihat Yesus. Apakah ada kemungkinan? Belum tentu. Tetapi dia tetap ingin melihat Yesus. Dari ayat 1 sampai dengan 20, dengan ayat 10 dikatakan seluruhnya percaya pada Yesus. Dengan di tengah perjalanan, belum lagi sampai di kubur, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih sebagaikan salju. Dan para penjaga-penjaga waktu itu mereka gentar ketakutan, bahkan menjadi seperti orang mati. Awalnya kuburan itu dijaga dengan ketat, tapi malaikat Tuhan turun terlebih dahulu dan kuburan itu terbuka. Seorang bagaikan cahaya matahari duduk di atasnya, mengagetkan para penjaga-penjaga menjadi ketakutan, hampir mati. Saudara semua, ini sungguh melihat datangnya kerajaan surga. Kubur pun terbuka di saat yang paling gelap, yang tidak mungkin, dan di saat keputusasaan. Kalau kamu tetap percaya, maka seperti para perempuan-perempuan ini, mereka melihat. Dan malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Lihat tempat ia berbaring." Malaikat bilang, "Jangan takut. Beritahulah kepada murid-muridnya bahwa Yesus, dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah ke Galilea." Poin berikutnya. Kalau di tempat lain, di situ ada kuburan, ada lubang. Sebab kuburan itu waktu digali tidak tahu seberapa luasnya, sebab tidak tahu jumlah. Jadi kalau orang yang tegak atau yang perawakannya besar, dia harus menggali lebih dalam lagi. Di sini yang lebih dalam pernah menguburkan orang, di tempat lain tidak ada. Kamu lihat di situ penjaga dunia, Yesus tidak ada lagi di situ, dia telah bangkit. Perempuan apakah dia mengerti? Mereka tidak mengerti, tetapi dia mengikuti Yesus sampai pada akhirnya, dan seluruh memberikan. Maria tidak dengan tangan kosong untuk menghadap Yesus. Seperti yang kita katakan, Maria telah memberikan minyak wanginya. Seperti ada 2 pualam di situ sedikit yang sengaja dibelikan kepada Yesus, yang satu untuk mengurapi dituangkan kepada Yesus. Kita tidak mengerti dalam 3 hari bangkit kembali itu bagaimana. Ada kemungkinan waktu tidak melihat Yesus, kuburnya tetap dikunci, tetapi dia tetap percaya dan ingin melihat Yesus. Dia mengalami mujizat, tidak perlu dibuka. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan dia mendengar malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Lihat perkara yang terjadi, apakah takut?" Dia takut. Perempuan ditakut, tetapi tidak setakut para prajurit penjaga pintu itu. Di ayat ke-8 dikatakan mereka takut dan dengan sukacita yang besar.
dan berlari cepat-cepat memberitahukan Yesus dia telah bangkit, di mana mencari murid-muridnya, sebab hati yang simpel seberapa yang tidak mungkin, tetapi dia tetap mencari Yesus dan akhirnya melihat Yesus. Ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Yesusnya menyatakan dirinya kepada mereka. Di kitab Injil yang lain ada dikatakan, "Jangan kau sentuh aku belum sampai kepada Bapakku." Dan kitab Injil yang lain ada tertulis, "Pada saat kamu belum pernah melihat pada saat mereka merindukan Yesus, Yesus menyatakan dirinya di hadapan mereka. Mereka seluruhnya terpikat oleh Tuhan yang hidup. Bukan karena seberapa kamu berhikmat, bijaksana, tetapi semua karena kerinduan dan kamu percaya, maka Yesus dia hadir. Pada saat dia mungkin kita tidak begitu mengenal Alkitab, tetapi kita mudah Yesus hadir di depan kita. Waktu saya dengan istri saya percaya Tuhan, awalnya saya juga tidak mengerti apa yang dimaksud percaya Tuhan, percaya Yesus. Pada waktu itu saya ingat Pastor Joshua memanggil kami untuk percaya Yesus. Panggilannya sudah cukup lama, tak ada orang yang mengangkat tangan, dan saya berpikir lebih aku saja yang angkat tangan. Pada saat kami angkat tangan, di seluruh arena memberikan sambutan. Jadi kami di situ mengambil doa untuk percaya Tuhan. Tapi waktu itu kami tidak tahu apa yang dimaksud percaya Yesus. Demikian kami berdoa untuk percaya Tuhan, mengambil kesepakatan mencari Tuhan, dan kami terus ke Amerika sebelah selatan. Kami nginap di tempat pengingatan yang murah, dan di situ ada juga termasuk sarapan pagi. Karena harus pergi ke taman binatang, paginya harus pergi ke hotel itu untuk makan sarapan pagi. Di situ ada para pekerja, ada sopir, banyak mereka, tempat yang agak rumit juga. Setelah kami habis sarapan, kami cepat-cepat pergi. Kemudian kami pergi ke kebun binatang, dan saya berkata pada istri saya, "Kamu beri tiket, saya parkir mobil." Pada istri saya itu juga dia cantik dan putih. Pada saat itu lebih putih. Saya ketinggalan tas saya di kantin itu. Pada masa itu uang kami, tiket, paspor, semuanya di tas itu. Dan pada saat saya marah kepada istrinya, suruh percaya Tuhan. Jadi dengan segera kami balik lagi kembali ke kantin itu, masih berjalan salah jalan lagi. Pada saat tidak berdaya, dan saya berkata, "Ya Allahku, kalau Engkau sungguh Yesus, agar kami menemukan kembali tas kami, dan kami seluruhnya percaya kepada Engkau." Dan pada waktu sampai di kantin itu, tas itu masih di atas meja dan tidak ada orang yang mengambil. Biasa para di situ ada di situ ada orang bertanya, dia bertanya, "Apakah ini tas kamu?" Kami bilang iya. Pada saat satu sampai menangis, dan Pastor Joshua selalu berkata, "Tuhan itu benar, Tuhan itu nyata."
Jadi pada saat itu kami belum lagi melihat Alkitab, tetapi seluruhnya percaya dan mengikuti hanya Yesus. Pada saat itu aku tidak memiliki apapun. Pada yang kesulitan, Yesus hadir. Saudara semua, kamu percaya Yesus bukan melihat seberapa banyak Injil yang kamu lihat, tetapi memang ini penting, yaitu yang kamu harus terus, yang kamu peliharakan, tetap percaya kepadanya. Dan perempuan-perempuan ini, dia percaya Yesus, melihat kenyataan dari kerajaan surga. Ayat 11-15, para serdadu mereka tidak menemukan Yesus, yang dengan tema yang tidak percaya tidak bisa melihat kerajaan surga. Di sini ada malaikat turun dari kuburan terbuka, duduk di depannya. Mereka menjadi gentar. Tetapi mereka tahukah bahwa kerajaan surga datang? Mereka tidak jelas apa yang terjadi, dan mereka kembali di situ untuk memberitahukan hal yang terjadi kepada imam-imam kepala. Pada saat itu para imam-imam kepala, di ayat 13 dikatakan, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Bagi para serdadu prajurit ini hal yang tidak mungkin, sebab kalau mereka berkata demikian, dia akan dihukum mati dan kehilangan jabatan. Tetapi di sini para imam-imam tua-tua berkata, kamu tidak perlu takut. Apabila hal ini kedengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Jadi mereka di situ menyogok para serdadu itu, demikian menerima uang itu dan melakukan apa seperti yang dipesan. Dalam kata itu, di antara Yahudi tersebarlah bahwa murid-muridnya mencuri mayatnya Yesus sampai sekarang. Mengapa mereka mengalami hal yang terjadi begitu? Mereka tidak percaya. Mereka hanya melihat uang dan keuntungan, melihat di dunia hal yang terpenting. Nama dan kedudukan sangat penting. Pada saat mereka melihat ini lebih penting, para imam kepala itu memelihara nyawa saya dan memberikan uang untuk keuntungan saya, daripada walaupun saya melihat satu mujizat besar, tetapi saya tetap mengikuti mereka untuk lakukan. Jadi kerajaan begitu kuasanya begitu besar, mereka tidak berdaya untuk terima. Jadi mereka kehilangan kesempatan yang diberikan Allah. Tetapi pada saat mereka berpegang, tentu ada perubahan yang besar. Jadi kita mengalami kerajaan surga, walaupun dunia sangat memikat, tetapi kita harus mengambil pilihan. Apakah kita tetap di dunia atau di dalam Allah? Dan serdadu ini mereka memilih dunia. Kemudian dikatakan yang dilihat oleh murid-muridnya, ayat 16 sampai dengan 20. Ayat 16 sampai 20. Para muridnya, walaupun para muridnya juga masih ragu. Dan di sini para perempuan Pak Maria ini mencari murid-muridnya. Kemudian muridnya berangkat ke Galilea. Mereka melihat Yesus sendiri mengalami, tetapi masih ada beberapa orang yang ragu. Dan di dalam Injil yang lain ada tentang Thomas.
Kalau aku merabanya, aku percaya. Kalau aku bisa menyentuhnya, aku percaya. Kalau dengan penalaran aku bisa meraba dia, aku baru percaya. Tapi hal ini bisa menghalangi kita dengan Allah. Pada saat kita menginjilkan, ada orang berkata, kalau sakitku disembuhkan, aku percaya. Kalau begini begitu, aku percaya. Tapi ada alasan ini tidak ada dengan penalaran. Sesungguhnya iman kita melampaui akan penalaran kita, bukan berarti kita tidak punya akal atau penalaran, tetapi kita harus percaya dulu baru penalaran. Dan Allah yang kita percaya, dia dapat kita andalkan dengan iman untuk menerima datangnya kerajaan surga. Kalau tidak, hatimu akan ragu. Pada saat berdoa untuk kesembuhan seseorang, mungkin kita akan berkata, ya Allahku, engkau pakai dokter, tim medis, menggunakan obat terbaik, situasi yang baik, mencari sumber dari sakit maka disembuhkan. Saya tidak tahu apakah kamu berdoa demikian. Aku pun dulu berdoa demikian. Kemudian berpikir, seperti saya berkata kepada Yesus, Yesus, engkau cari dokter yang terbaik, rumah sakit yang baik, obat yang benar, yang tepat, waktu yang tepat engkau menyembuhkan dia, memberikan keadaan yang baik sehingga disembuh. Tapi berpikir Yesus bagaimana menyembuhkan? Sesungguhnya iman itu adalah kesembuhan. Allah akan bekerja, bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Allah akan bekerja. Kita tidak dapat melihat, tetapi tetap percaya, jadi kita bisa mengalami mujizat. Ayat 18-20. Dengan iman percaya, hidupkan kerajaan surga. Yesus mendekati mereka dan berkata, kalau di kitab Markus, di situ Yesus menegur iman mereka. Yesus tahu mereka kurang percaya, tetapi tetap memberikan kuasa ini kepada mereka. Dan berkatalah, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Kita sering memberitakan ayat ini, penuh kuasa yang sering kita sebutkan, penuh dengan otoritas, yaitu segala kuasa di surga dan di bumi. Ini kuasa apa? Apa yang diberitakan oleh Yesus? Keselamatan. Ada kalanya kita bisa dicampur. Kita menginjilkan, Injil itu adalah keselamatan Yesus. Kalau hanya itu, salah. Perjanjian baru yang diberitakan Yesus terbanyak yaitu apa? Yaitu kerajaan surga. Dia sedikit mengatakan dia dibunuh untuk menanggung dosa kita. Sebab tanpa di kitab Injil sangat penting. Injil di sini sangat penting. Saya mau tanya kepada kalian, kerajaan surga apakah setelah kita mati kita baru bisa masuk? Kita salah. Kerajaan surga ini datang. Waktu saya di gereja yang lama mempersiapkan semakin kudus, suatu hari untuk masuk kerajaan surga, apakah Injil dengan demikian? Kalau kamu percaya Yesus, segala kuasa di surga dan di bumi ada padamu, maka kamu akan hidupkan kerajaan surga. Itulah Injil. Kita lihat di
Injil yang lain di Markus pasal 16. Kita bacakan ayat ini. Di sini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Mereka di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Mereka berbicara dalam bahasa yang baru. Dan bagi mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yesus melakukan mujizat sebab Roh Yesus, Roh Kudus datang ada pada kita. Kita adakah Roh Kudus? Ada. Tetapi satu hal, Yesus melakukan apa yang Bapa Surgawi lakukan, kehendak Allah, mengerti kehendak Allah, melakukan apa yang Bapa Surgawi kehendaki, mengutus murid-muridnya, mengutus 70 murid, 12 muridnya, bahkan semua orang. Asal kamu punya iman seperti Maria, iman yang seluruhnya memberi, iman seluruhnya percaya, kerajaan surga ada di dalammu. Hidupkan kerajaan surga. Jadi Yesus berkata, dimanapun kamu berada, beritakan kabar Maria, maka iman ini akan membawakan kerajaan surga. Sungguh kita bisa mengalami. Kita bukan orang yang spesial seperti murid-muridnya. Murid-muridnya juga nelayan. Tapi apa yang dilakukan Yesus, mereka pun dapat lakukan. Adakah kita percaya? Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus, diberikan kepadamu dan aku. Hidupkan iman. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke konsel melakukan satu hal. Dan petugas gereja itu berkata lebih untuk menjenguk pamannya stroke di rumah sakit. Pada saat saya berkata, dia stroke, tapi saya juga harus berdoa. Tetapi Tuhan di situ menjamah saya untuk berdoa kesembuhan, dan kami bersama staf gereja ini bersama berdoa kesembuhan. Tapi kira, dan saya berkata, saya ingat yang saya katakan, dalam nama Yesus Kristus saya menyuruh kamu bangkit untuk berjalan. Seluruhnya dia mendapatkan kesembuhan. Doa yang pendek, tetapi semuanya itu terjadi dan disembuhkan. Dia sebelumnya dia hanya bisa, dia di situ bisa mengangguk kepala. Setelah kemudian kami sebelum pergi meninggalkan Alkitab di situ. 2 bulan kemudian dia sembuh, dia pulih kembali. Dan waktu dia umur 80 tahun ulang tahun, dia beri telepon bagi saya, dan saya berdoa lagi bagi dia. Bukan karena saya punya kekuasa atau kekuatan, tetapi itu kuasa dari Yesus. Pastor Joshua Simo mengatakan bahwa keluarga pohon kehidupan, keluarga pohon kehidupan ada di tengah-tengah kita. Kita harus punya iman. Dengan kita bersama kerjakan, maka seluruh gereja adalah kerajaan surga. Di dalam di keluarga besar pohon kehidupan bisa mempengaruhi di seluruh bumi. Kerajaan surga bukan kita harus sampai ke surga baru ada, tetapi
di bumi pun kita dapat mengalami. Kita semua juga punya panggilan untuk terima panggilan ini. Kita tanggapi panggilan ini, kita bisa melihat Yesus yang berjalan di bumi. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kerajaan surga ada di mana? Kerajaan surga ada di dalam kita. Allah yang hidup. Tuhan, Engkau memberi kami untuk mengalami
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami memuji Engkau, sungguh kami mengalami kasih setiamu, dan kami memuji Engkau mengalami setiap hari kami hidup dan mengalami keselamatanmu. Saudara semua, kita dengan bersyukur kita mengalami alam. Kita telah mengalami kebaikan Yesus, damai Yesus. Kita semua bersyukur pada Tuhan. Pada saat mengalami damai-Mu yang pertama, apa yang kamu alami, mengingatkan kebaikan Tuhan kepadamu, rahmat Tuhan kepadamu. Kita setiap orang di dalam kerohanian kita merenungkan waktu yang mana, kapan kita mendapatkan keselamatan ini, mendapatkan damai yang tidak bisa diberikan oleh orang dunia, dan kapan kita di situ mempersembahkan hidup kita untuk menanggapi Tuhan Yesus. Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Masa lalu saya menggunakan berbagai cara untuk menghapuskan dosa saya yang membuat penyesalan pada diri saya. Tetapi pada saat saya mengenal Engkau, saya tahu bahwa Engkau telah menyucikan dosaku. Seperti perasaan bersalah ini Engkau sebab itu Tuhan, saya bersyukur Engkau Tuhan yang hidup, sehingga saya bisa hidup dengan penuh kemerdekaan, bebas, bahkan sebagai anak Allah. Tuhan, aku bersyukur bahkan ini semua sampai dibawakan kepada orang rumah saya, sukacita, damai sejahtera ini. Tuhan, aku berterima kasih pada saat saya sakit jantung, aku mengenal Engkau. Di dalam penaran saya berkata, Engkau tidak mungkin untuk menyembuh aku. Saya tidak pernah berdoa tentang sakit jantung itu, tapi Tuhan, Engkaulah yang sangat spesial. Pada saat aku merasakan damai, Engkau memanggil aku untuk mengikuti seminari sekolah teologi. Seketika itu saya tidak tahu, seketika itu penyakit jantung saya disembuhkan. Maka disitu saya seluruh persembahkan hidup saya untuk Engkau, sehingga saya bisa di mimbar ini bersyukur kepada Engkau. Ini bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan, Engkau yang memilih. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Sungguh kami bisa nyata mengalami dengan Engkau, mengalami damai sejahtera ini sebab Engkau Tuhan yang hidup. Saudara semua, di ayat dikatakan Yesus bisa dilihat. Pada saat Yesus menampakkan dirinya, bisa dilihat. Seperti dikatakan oleh Pastor Basel, di dalam hidup kita sehari kita bisa melihat. Saya akan bertanya kepada kalian hari ini, apakah kamu ingin melihat Yesus? Gitu ya, ingin melihat Yesus. Mari kita masuk dalam roh kita dengan bahasa roh, agar roh kita lebih lagi dekat dengan Yesus, jiwa kita lebih dekat lagi kepada Allah Bapa, kepada Yesus. Mari kita berdoa. Katakan kita, Roh Kudus, kami rindu Yesus, kami rindu melihat Engkau, rindu bertemu dengan Engkau. Semakin kami berpanggil kepada Engkau dan mengalami Engkau. Dalam Kristus kami ingin bertemu dengan Engkau. Tuhan, Engkau tolong kami.
Rasakan seberapa kerinduanmu kepada Tuhan, ingin melihat Tuhan. Dialah Bapa sebab Engkau Allah yang hidup. Saat ini Tuhan, Engkau memenuhi kami, Roh Kudus Engkau memenuhi kami. Sudah semua kita deklarasikan Tuhan, di saat semua saudara-saudara kami datang ke renungan pagi ini, mereka merindukan Engkau, mereka rindu akan firman-Mu dan mendekat kepada Engkau Tuhan. Maka saat ini Tuhan, di saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya deklarasikan semua saudara-saudari kami melihat Engkau, berikan roh untuk bernubuat sehingga semua yang mengikuti renungan pagi ini bisa melihat Engkau, sebab kami dan mendengar suara-Mu, sebab Engkau adalah gembala kami, sebab Engkau pun berkata domba-domba-Mu mengenal, setiap domba-domba mengenal akan suara gembalanya. Buka mata rohani kami agar kami melihat Engkau dan mendengar Engkau. Saatnya kita teduh saat ini. Yesus memberikan di dalam keheningan-Mu bisa melihat Dia. Tuhan, saat ini berikan gambaran atau lewat suara-Mu dalam firman dalam Alkitab masuk di dalam kepada saudara-saudari kami. Ya Tuhan, saat ini Engkau memberikan damai-Mu, agar kami melihat, mendengar Engkau dan mengalami pengharapan yang Kau berikan, mengalami di dalam kesulitan ada pengharapan yang hidup. Saudara semua, mungkin di dalam rohmu menurut gambaran ini, mungkin lewat gambaran ini Bapa Surgawi menghiburmu. Mungkin di dalammu ada ayat yang muncul, yaitu Allah dengan firman-Nya, Dia bersabda bagimu, menunjukkan jalan bagimu. Ada bagian dari saudara sekalian, kamu mengenang kembali masa-masa mudamu. Allah yang mengatasi waktu, melampaui waktu. Semua yang kamu alami bahkan sekarang menjadikan trauma dalam hidupmu, Allah bersabda, aku mengatasi waktu untuk menyembuhmu. Nafas kehidupan menghembuskan di mana tempat yang telah mati, yang mengecewakan, sehingga hidupmu terlepas dari belenggu-belenggu ini dan kembali untuk mendapatkan kekuatan hidup kembali dari Yesus dan nafas kehidupan. Bahkan saya terima ada di antara kita takut miskin, sebab di masa pertumbuhan kamu miskin, atau di dalam keluargamu kamu seketika kehilangan segalanya, ayah ibumu bangkrut. Anakku, aku hendak membawa segala ketakutan bagimu.
trauma di masa-masa lalumu. Aku Tuhan yang hidup membawa kesembuhan dan pengharapan. Yesus, aku bersyukur dan memuji Engkau. Engkau Allah yang berfirman, Engkau Allah yang memberikan pengharapan dan damai sejahtera, sebab Engkau Tuhan yang hidup. Nafas kehidupanmu selalu berhembus di saudara-saudari kami. Apapun yang mereka hadapi, mereka kembali mendapatkan kekuatan, sebab Engkau Allah memberikan pengharapan dan memberikan kuasa atas kekuatan atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Percaya Yesus Kristus telah bangkit. Aku percaya Allah telah menang. Segala yang telah mati hidup kembali. Hai jiwaku, aku harus percaya. Aku harus percaya. Kita percaya Yesus Kristus telah hidup. Yesus Kristus di segala tempat bagian yang tak melamati telah hidup kembali di dalam hidup kita. Kita seluruhnya percaya Tuhan adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus mengatasi segala kegelapan dan kematian. Kubur tidak akan menang atas segala kekuatan hidup, kekuatan kebangkitan Yesus. Yesus Kristus. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup, sehingga hidup kita bisa mengalami kebangkitan. Di dalam ayat dikatakan Allah telah hidup. Di dalam hidup kita, setiap orang pun melihat bahwa Allah sangat bersuka cita sebab kita bertemu dengan Dia, dan Dia berkata kepada kita
Nah, Ia memberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pada saat kita menginjil pasti ada mujizat yang mengikuti kita. Kita dalam nama Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Dan waktu kita menopangkan meletakkan tangan pada orang sakit, orang itu pada juga sakit. Jadi kita juga harus lakukan sekarang, kita deklarasikan, kita lakukan. Kita pada saat ini kita lakukan. Kalau kamu siapa yang lagi sakit atau kalau ada orang di sebelah, kamu bisa bertanya apa yang perlu didoakan. Kita deklarasikan, kita dengan iman kita dirasakan, bahkan kita sendiri melihat mujizat itu mengikuti kita. Amin. Kita saling berdoa, bukan hanya kita bersyafaat, tetapi kita dengan iman menyatakan bahwa kerajaan surga datang, kesembuhan Tuhan datang, dan mujizat datang juga dalam nama Tuhan Yesus. Untuk dia mengalami kembali kebangkitan dan damai dari Tuhan. Mari kita bersama deklarasikan kerajaan surga datang. Syara baba baba bada dada besar. Syara bada dada baba besar. Syara baba
Puji Tuhan. Allah kita, Dia Tuhan yang hidup. Dia Ia tidak ada di sini sebab Ia telah bangkit, sama seperti dikatakannya, mari lihatlah ke tempat berbaring. Dan di gambar ini Yesus, Dia tidak di sini. Ia telah bangkit, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang Ia katakan. Dia telah hidup di mana? Hidup di dalamku. Di mana? Hidup di dalam kita. Hidup di dalam aku. Sebab Yesus hidup. Yesus hidup di dalam kita. Jadi Ia berkata kepada muridnya setiap kata dan juga ada di dalam kita. Jadi aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendeklarasikan kamu harus pergi untuk menjadikan murid. Pergilah dan jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus aku mendeklarasikan semua saudara-saudari semua, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kamu pasti akan mujizat yang mengikutimu, sebab pada saat semua orang melihatmu, melihat Yesus hidup, dan setiap orang-orang yang kamu doakan, kamu akan membawa kekuatan kuasa surga di bumi, terjadi di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kekuatan surga ini, kuasa surga, agar kita di bumi menjadi bejana mujizat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dimanapun kita berada, kerajaan surga ada di situ. Pohon kehidupan di mana ditanam, hadirat Allah ada di situ. Sebab Tuhan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.